Sobat KRS dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam video ini dengan saya, Debu Widyadana, dari Klinik Rumah Swadaya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 3. Dalam kesempatan ini, kita ingin membahas bagaimana sih sebaiknya mendesain rumah. Tahapannya seperti apa? Nah, pertama, kita tentukan dulu kebutuhan ruang kita. Dalam kita akan membuat rumah, oh ternyata saya kepingin rumahnya berapa ruang tidur, ruang apa saja yang diperlukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini kita tentukan dulu, sehingga kita tahu kebutuhan ruang kita. Kemudian kita tentukan juga desain apa yang akan kita sukai nantinya. Arsitektur macam apa? Kita mau arsitektur Jawa, modern, Roma, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi untuk melihat hal ini, mengembangkan pemikiran ini, ada baiknya kita melakukan penelitian untuk menggugah inspirasi kita. Penelitian seperti apa? Kita telusuri berbagai macam sumber, misalnya dari website, dari buku-buku tentang arsitektur, tentang rumah, dan lain sebagainya. Atau bila ada kesempatan, kita datangi pameran-pameran tentang perumahan, dan lain sebagainya. Dari keinginan kita itu, dari apa yang sudah kita lihat, tentunya kita sudah punya angan-angan. Dari angan-angan kita buat sketsa awalnya seperti apa sih? Oh, saya mau kamar tidurnya seperti ini, saya maunya ini seperti ini. Nah, seperti itu. Dari sketsa awal kita bisa mengembangkan konsep desain ini. Tapi tentunya bila kita punya pendidikan, keinginan, atau gemar menggambar. Kalau tidak, tentunya akan sangat sulit. Tapi paling tidak kita sudah punya angan-angan kita seperti apa. Kemudian tentunya kita rencanakan ruang-ruang kita yang akan kita buat. Pastikan ruang yang akan kita buat itu fungsional. Sehingga ruang di dalam rumah kita itu tidak sia-sia. Jadi setiap ruangan memiliki fungsi yang jelas sesuai dengan kebutuhan keluarga. Karena ini akan membuat yang rumah kita efisien, efektif. Kalau tidak perlu sekat, jangan dibuat sekat. Dibuat aja sekat-sekat imajiner dan lain sebagainya. Kemudian aliran ruang. Rencanakan aliran ruang yang baik. Itu memudahkan pergerakan antar ruang. Dengan salah satunya tadi yang saya sampaikan adalah mengurangi sekat. Nah, kemudian kita buat sebisa mungkin desain-desain itu ergonomis. Ini tentunya untuk membuat rasa nyaman, kemudian tata ruang letak yang mempertimbangkan kesehatan penghuninya, kemudian rencanakan elemen yang ramah bagi semua keluarga. Misalnya, pegangan pintu. Oh, ternyata di tempat kita ada distabilitas. Distabilitasnya apa? Ternyata misalnya tinggi badannya kurang. Kita jangan menaruh gagang pintu yang tinggi. Atau di rumah kita banyak anak-anak, gitu kan? Tapi kita ingin anak kita bergerak dengan nyaman, atau ingin anak kita tidak melewati ruang tertentu. Nah, gagang pintu bisa menentukan hal itu harusnya seperti apa. Ini yang kita maksud dengan desain ergonomis. Dan beberapa hal, saudara-saudara, misalnya tadi saya sampaikan, supaya efisien, jangan memasukkan hal besar kepada rumah kecil. Saya sering melihat rumah tipe 36 dengan lebar muka itu cuma 3 meter gitu, tapi dia pasang pintu yang buka kupu-kupu ke dalam pula bentuknya. Nah, ini tentu sangat tidak efisien. Mungkin secara keinginan, secara arsitek dia ingin terlihat lebih elegan atau lebih mewah, tapi efisiensi, ekonomis, kenyamanan ini tentu sangat mengganggu. Kemudian rencanakan juga ruang terbuka hijau. Baik itu bentuknya taman atau halaman kecil, kemudian ada tanaman hias, dan sebaiknya tanaman hias ini yang bisa menghasilkan. Misalnya kayak cabai gitu ya, itu bisa menjadi hiasan, tapi bisa juga itu bisa menambah kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian dari konsep desain keinginan kita itu tadi sebaiknya atau kewajiban kita adalah mendiskusikan dengan desainer-desainer yang berlisensi. Kenapa harus yang berlisensi? Karena tahapan selanjutnya adalah legalitas. Dalam legalitas PP 16 yang punya hak untuk mengajukan desain supaya kita mendapatkan persetujuan bangunan gedung adalah desainer-desainer berlisensi. Nah, kemudian kita tentunya harus memilih profesional ini dengan tepat yang dapat
wujudkan visi kita, keinginan kita. Kemudian tentunya biaya akan menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting. Selanjutnya setelah desain, keinginan dan sebagainya, yang perlu kita pikirkan adalah kualitas material. Kita harus menggunakan material yang tahan lama, aman, material yang tahan terhadap cuaca. Misalnya ada kayu, kelas C, ada bambu, tapi bambunya sudah ada perilaku yang baik. Misalnya sudah direndam, atau sudah difilm, atau di kalendre. Nah, sebaiknya pilih yang berkualitas baik, yang kita anggap lebih aman, tahan cuaca, dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah material yang hemat energi. Misalnya kalau ada tembok dan lain sebagainya, kita di daerah tropis, pemilihan sekat ruang ini sangat penting. Itu supaya tidak menimbulkan panas berlebihan. Nah, ini pemilihan sekat atau material ini akan menjadi sangat penting. Yang tentunya paling sangat-sangat menentukan adalah rencana anggaran biaya. Apapun pilihan kita, apapun yang kita inginkan, kita juga harus tetap realistis. Jangan sampai anggaran kita 1.000, padahal kita punya uang cuma 100. Nah, ini akan babak belur kita. Kemudian kita juga bisa mensiasati ini dengan merencanakan biaya. Misalnya ternyata kita baru menikah, istri 1, kita cuma perlu 1 kamar. Nah, ini tentu hal yang berbeda nantinya. Ini tahapan perencanaan ini akan sangat penting. Setelah itu, kita harus mendetailkan desain ini sesuai dengan ketentuan yang ada, baik itu arsitektur, struktur, MEP, dan lain sebagainya. Gunanya apa? Untuk mengajukan izin. Kita mengajukan persetujuan bangunan gedung, yang sebelumnya kita ada mengajukan ketentuan rencana kota. Tapi untuk yang izin, legalitas ini, kita akan bahas dalam video selanjutnya. Demikian Sobat Klinik Rumah Swadaya, semoga kita tetap sehat, tetap diberkati, dan salam inklusi.